Pernah nggak sih kamu pas nonton drama Korea, kamu ngedengar orang yang ngomongnya kayaknya sopan banget, misalnya kayak annyeonghaseyo, jaljinishyosoyo, dan lain-lain. Nah, tapi di adegan lain dia tiba-tiba ngomong, ya, moe. Nah, itu bukan karena dia ngambek atau dia berubah karakter, tapi karena dia menggunakan dua tingkat kesopanan yang berbeda dalam bahasa Korea. Yang pertama adalah Jondaemal atau biasa kita sebut bahasa sopan, dan yang kedua adalah Banmal atau yang gampangnya kita sebut sebagai bahasa kasual. Kalau kamu salah menggunakan antara Jondaemal dan Banmal ini, kamu bakal dianggap nggak sopan banget sama orang Korea. Maka dari itu, sekarang kita akan belajar caranya menggunakan Banmal dan Jondaemal dalam bahasa Korea. Yang pertama, kita akan bahas apa itu Jondaemal. Jondaemal secara harfiah artinya adalah bahasa yang menghormati. Jadi Jondaemal ini digunakan ke orang-orang yang emang pengen kamu hormati. Misalnya orang tua, guru, orang yang lebih tua daripada kamu, atau orang asing yang baru kamu temui. Jondaemal ini ditandai dengan akhiran yo atau semnida di akhir katanya. Contohnya kayak gini. Annyeonghaseyo, annyeonghaseyo yang artinya halo, atau gamsamida, gamsamida yang artinya terima kasih, atau mohasineo, mohasineo yang artinya lagi apa. Nah, ketiga bentuk tadi merupakan bentuk sopan karena di belakangnya tuh ada yo-nya. Ada yo setelah kalimatnya. Jadi, kalau kamu ketemu orang Korea yang baru kamu temui, kamu nggak boleh langsung ngomong anyong karena kamu bakal dianggap nggak sopan. Kamu harus menggunakan anyong haseo. Nah, jadi kamu harus bertindak sopan dulu. Jangan tiba-tiba ketemu, tiba-tiba kamu ngomong anyong, nanti dianggap tidak sopan. Karena orang Korea itu sangat menghargai yang namanya kesopanan. Bahkan kalau kamu baru ketemu, kamu itu wajib banget pakai jondaemal. Walaupun umur kamu cuma beda 1 sampai 2 tahun, tapi kamu harus pakai jondaemal terlebih dahulu. Jadi misalnya kamu ketemu orang dan kamu nggak yakin harus pakai yang mana, maka pastikan kamu pakai jondaemal dulu. Biar dibilang kamu itu orang yang sopan. Karena nggak ada salahnya juga kan kita bertindak sopan. Selanjutnya kita akan bahas apa itu banmal. Nah, banmal secara harfiah dibagi menjadi dua. Ban artinya setengah dan mal artinya bahasa. Jadi secara harfiah artinya setengah bahasa. Maksudnya setengah bahasa apa? Yaitu maksudnya adalah bahasa yang disingkat atau setengah-setengah, atau gampangnya bahasa yang lebih santai. Kepada siapa kita bisa pakai banmal? Banmal bisa kamu gunakan ke orang-orang yang kamu udah akrab banget, udah deket banget, teman kamu yang udah akrab, atau adik kamu, atau orang yang jauh lebih muda dari kamu. Jadi intinya tuh udah santai lah kalau ngomong sama mereka. Nah, kalau John Detmal tadi menggunakan yo atau semnida, maka banmal itu tidak menggunakan akhiran apapun. Jadi huruf yo dan semnidanya itu dihapuskan. Itu nanti jadi banmal. Contohnya gimana? Contohnya anyong, anyong yang artinya hai, atau mohe, mohe yang artinya lagi apa, atau apalagi ya, gomao, gomao artinya terima kasih. Itu merupakan bentuk-bentuk kata yang menggunakan banmal karena nggak ada akhiran apapun. Nah, balik lagi, penggunaan banmal ini harus hati-hati. Kamu nggak boleh menggunakannya ke sembarang orang, karena kalau kamu tiba-tiba ngomong banmal nih ke orang random, maka kamu akan dianggap tidak sopan atau tidak menghargai orang tersebut. Sekarang kita bandingin banmal sama jondaemal. Misalnya kalimatnya kayak gini. Bab mogossoyo, bab mogossoyo, bandingin dengan ini. Bab mogoso, bab mogoso. Nah, kedua kalimat ini punya arti yang sama. Udah makan belum? Tapi karena satunya jondaemal dan satunya banmal, itu nuansanya berbeda banget. Kalau bab mogosoyo itu terdengar lebih sopan dan lebih hati-hati. Sedangkan kalau bab mogoso itu kedengarannya lebih santai, lebih chill gitu. Kalau dalam bahasa Indonesia kayak gini, coba kamu bandingin. Kamu udah makan belum? Dibandingin sama ini. Udah makan belum, bro? Nah, kan keduanya beda. Jadi yang satu sopan, yang satu lebih santai. Untuk menyederhanakan, kapan kamu harus pakai yang mana, kira-kira seperti ini. Kalau kamu ngomong ke orang yang lebih tua, guru, dan lain-lain, pakai jondaemal. Kalau kamu ngomong ke teman sebaya yang udah akrab, atau ke adik kamu, atau ke orang yang jauh lebih muda dari kamu, maka gunakan banmal. Tapi aturan ini tuh nggak paten banget, karena bisa aja di pertemuan pertama kan kamu harus pakai jondaemal nih. Nah, tapi di pertemuan kedua, atau ketiga, atau ke yang 10, nah kamu udah akrab sama orang itu, kamu bisa aja nggak ngomong pakai jondaemal, itu tergantung kesepakatan antara kamu berdua. Misalnya pihak sana atau pihak kamu yang ngajuin,
kita kayaknya nggak usah pakai jondet mal lagi deh, pakai banmal aja, orang kita udah akrab. Nah, itu juga bisa. Jadi pertemuan pertama kamu pakai jondet mal, nanti kalau udah akrab berubah jadi banmal, itu juga bisa. Ada beberapa orang yang melakukan kesalahan dalam belajar bahasa Korea. Kadang-kadang orang yang belajar bahasa Korea lewat drama itu langsung meniru ucapan orang-orang yang ada di drama tersebut tanpa tahu konteksnya. Misalnya, karakter di drama ngomong pakai banmal. Nah, kamu ngomong ke semua orang pakai banmal. Nah, itu salah karena kamu harus tahu siapa lawan bicara kamu dan harus tahu situasinya. Jadi, sebelum kamu mengikuti, kamu harus menyesuaikan kalimat itu dulu tergantung situasinya. Dan mungkin kalau kamu sering nonton drama, kamu bakal notice nih, ada satu karakter yang pertama kali itu muncul dia ngomongnya John Detmal ke karakter lainnya. Tapi di beberapa episode kemudian dia itu tiba-tiba ngomong banmal. Nah, ini yang dibilang tadi, ini tuh bukan salah skrip, tapi ini tuh menunjukkan pertumbuhan kedekatan antar karakternya. Di episode pertama, kedua orang ini itu asing, jadi mereka ngomongnya John Detmal. Mungkin di episode 6 atau di episode 7, mereka tiba-tiba ngomong pakai banmal. Itu bukan salah skrip ya. Itu tuh menunjukkan kalau mereka berdua itu udah jadi lebih dekat dibandingkan sebelumnya. Jadi, bahasa ini juga bisa menunjukkan perkembangan karakter antara dua orang. Jadi kesimpulannya bahasa Korea itu bukan cuma kosakata dan hafalan, tapi konteks dan kamu harus tahu kapan harus menggunakan sesuatu dan kapan harus menggunakan sesuatu, terutama dalam tingkat kesopanan ini. Kamu harus tahu kapan menggunakan jondaemal dan kapan harus menggunakan banmal. Karena kebanyakan orang Korea lebih menghargai orang yang sopan dibandingkan dengan orang yang so akrab tapi salah tempat. Itu dia perbedaan antara jondaemal dan banmal dalam bahasa Korea. Kalau kamu ada pertanyaan, silahkan komen. Atau pengen apalagi yang kita bahas, silahkan komen juga. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.